Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita secara bersama-sama akan mengkaji tentang pengertian pendidikan Islam, unsur-unsur pendidikan Islam, fungsi pendidikan Islam, serta pijakan atau rujukan yang bisa dirujuk dalam proses mengkaji makna pendidikan Islam. Kita bisa awali dari makna pendidikan dulu. Pertama, pendidikan disadur dari kata dasar pedagogik dari bahasa Yunani, berarti ilmu menuntun anak. Menuntun anak. Apanya yang dituntun? Apa fisiknya, apa fisikisnya? Jadi intinya itu kan menuntun. Kemudian pendidikan juga berasal dari bahasa ijuker, dari bahasa Romawi, yang artinya mengeluarkan dan menuntun, yaitu tindakan merealisasikan potensi anak yang dibawa sejak lahir. Jadi mengeluarkan potensi anak, menuntun potensi anak. Karena manusia ketika dalam kandungan sudah punya potensi, maka tugas pendidikan hanya mengeluarkan dan menuntun. Mengeluarkan dan menuntun potensi anak. Kita masuk pengertian yang ketiga. Kata dasar pendidikan berasal dari Erziehung, dari bahasa Jerman, yang artinya membangkitkan kekuatan yang terpendam, atau bisa dikatakan mengaktifkan kekuatan atau potensi anak. Jadi mengaktifkan potensi anak. Itu beberapa term yang dijadikan kata dasar dari etimologi pendidikan. Pertanyaannya sekarang, sejak kapan anak itu sudah mulai dituntun? Maksudnya dalam goresan sejarah itu kapan ada orang tua menuntun anak? Kapan ada orang telah berperan mengeluarkan atau mengaktifkan potensi anak? Kalau itu bisa dijawab, berarti sejak itulah pendidikan sudah muncul. Kalau pada masa Nabi Adam misalkan, Allah telah mencoba mengaktualisasikan potensi Nabi Adam dengan mencoba mendeskripsikan beberapa nama-nama ilmu, maka sejak saat itu pendidikan berarti sudah ada. Jadi pendidikan sejak Nabi Adam sudah ada sebenarnya. Dan dalam konteks sekarang, sebenarnya kan ketika kita merujuk kepada pengertian secara bahasa, pendidikan itu tidak harus berlangsung secara formal dalam ruangan kelas. Bisa saja pendidikan itu berlangsung di mana saja. Misalkan ada seorang pekerja kasar belajar membangun rumah jadi tukang, itu sebenarnya proses pendidikan yang dibangun secara learning by doing. Dia kerja tapi sebenarnya ada proses pembelajaran. Kenapa? Dalam faktanya orang yang bekerja sebagai kuli bangunan, tahapan waktu dia akan meningkat, mempunyai skill dan akhirnya menjadi tukang bangunan. Tukang bangunan, bukan lagi kuli bangunan. Nah itu. Jadi secara mendasar sebenarnya pendidikan itu bisa berlangsung di mana saja kehidupan itu terjadi, asal mengarah kepada pengembangan potensi. Di situ ada unsur pendidikan gitu loh. Kemudian kita coba juga merujuk kepada ini ya, pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dirumuskan. Pendidikan diartikan memelihara
dan memberi latihan akhlak dan kecerdasan. Jadi memelihara dan memberikan latihan akhlak dan kecerdasan pikiran itu. Sekali lagi seperti ini, akhlak itu lebih operasional ketika terjadi dalam aktivitas sosial, bukan aktivitas ruang kelas itu. Karena itu sebenarnya kalau ingin mengajarkan akhlak lebih banyak terjadi di luar kelas itu. Namun faktanya sekarang pendidikan selalu berlangsung di dalam kelas. Makanya ada yang mengatakan ahli pendidikan juga pendidikan sekarang itu telah mengalami reduksi. Yang asalnya pendidikan itu berlangsung secara alamiah di luar kelas, ternyata sekarang itu menjadi direduksi, dierupsi gitu loh. Jadi sehingga pendidikan hanya berlangsung di dalam kelas. Dalam Wikipedia, pendidikan diartikan sebagai pembelajaran pengetahuan, keterampilan, serta kebiasaan kelompok orang diturunkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya melalui pengajaran, bisa penelitian, juga bisa pelatihan. Jadi mengarah kepada pengetahuan dan keterampilan di sini. Pembelajaran pengetahuan, pembelajaran keterampilan. Lagi-lagi kalau hanya belajar pengetahuan dan keterampilan, secara arti dasarnya maka pendidikan itu tidak harus berlangsung di dalam ruangan kelas. Bisa terjadi dimanapun saja. Cuman faktanya sekarang orang dikatakan sekolah berpendidikan kalau sudah punya ijazah yang dikeluarkan melalui jalur formal di dalam kelas itu. Sebenarnya asalnya pendidikan tidak harus seperti itu ya. Kita coba melirik pendapat para ahli, sekedar perwakilan aja. Misalkan di sini ada tokoh pendidikan cukup terkenal namanya Langfeld. Dia berpendapat bahwa pendidikan adalah bimbingan yang diberikan oleh orang dewasa kepada yang belum dewasa untuk mencapai kedewasannya. Sederhana sekali ya. Jadi bimbingan yang diberikan orang dewasa kepada yang belum dewasa untuk mencapai kedewasaannya itu. Ukuran dewasa apa? Itu butuh keterangan lebih lanjut itu. Nah, coba bimbingan untuk mendewasakan anak-anak apa dalam kelas? Tidak. Jadi kalau kita merujuk kepada rumusan-rumusan definisi pendidikan, sebenarnya secara esensial pendidikan tidak harus berlangsung di dalam kelas itu. Kemudian Ki Hajar Dewantara misalkan mendefinisikan pendidikan sebagai daya upaya untuk memajukan budi pekerti. Lagi-lagi budi pekerti ini. Budi pekerti itu lebih real, lebih realistik kalau dilatih di luar kelas, di alam nyata. Baru ada pikiran serta jasmani. Pikiran serta jasmani ini kemudian. Jadi Ki Hajar tetap menetapkan budi pekerti sebagai penekanan utamanya. Baru dialihkan ke pikiran dan jasmani agar anak dapat memajukan kesempurnaan hidup, yaitu hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya. Muncul lagi ini rujukannya penjelasan yang perlu dipertanyakan. Yang selaras dengan alam itu seperti apa? Yang selaras dengan masyarakat itu seperti apa? Itu butuh pendalaman lebih. Tapi sebenarnya yang perlu dijadikan pedoman sekarang mungkin adalah rumusan pendidikan yang disampaikan oleh Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar. Jadi ada kesadaran. Dan terencana, ada perencanaan pembelajaran untuk mewujudkan suasana belajar. Bukan suasana bisnis itu maksudnya itu loh. Dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Jadi suasana belajar yang dikehendaki oleh rumusan Undang-Undang Sistem Pendidikan adalah suasana belajar di mana peserta didik itu mempunyai peluang yang cukup besar untuk berandil secara aktif dalam proses pembelajarannya. Bukan lagi ada dominasi dari seorang guru
seorang dosen itu loh untuk menguasai kelas, nggak seperti itu lagi itu. Sehingga seorang guru yang terlalu banyak mendominasi kelas, maka itu sebenarnya kurang sesuai dengan rumusan ini. Memiliki kekuatan spiritual keagamaan. Ini ciri khas dari sila Pancasatu ya. Jadi ini memiliki kekuatan spiritual ketuhanan yang Maha Esa, memiliki kekuatan spiritual keagamaan. Maka pendidikan yang melupakan nilai-nilai keagamaan itu sebuah pendidikan yang gagal untuk standar Indonesia. Juga ada pengendalian diri, kepribadian, ini muncul istilah karakter sekarang, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi nggak semua keterampilan harus dilaut nggak. Untuk saat ini Anda butuh keterampilan apa misalkan. Ketika Anda yang hidupnya berada di tengah lingkungan yang memang serba IT, maka Anda harus punya keterampilan mengoperasikan komputer, harus melek IT kan begitu. Tapi ketika hidupnya di gunung, dia banyak bergelut dengan berbagai kayu, maka dia harus punya keterampilan bagaimana mengolah kayu itu menjadi sebuah barang yang mempunyai nilai tinggi. Jadi keterampilan yang dibutuhkan tidak harus semuanya jadi milik IT, ya tukang kayu, ya tukang las, misalnya tukang bangunan, ahli bor apa, enggak. Yang dibutuhkan dirinya saja, nggak perlu banyak-banyak, tapi betul-betul memiliki skill keterampilan yang profesional yang bisa digunakan oleh kehidupan dirinya. Kemudian muncul masyarakat, bangsa, dan negara. Itu beberapa pengertian pendidikan baik secara etimologi ataupun terminologi menurut para ahli. Saudara, memang dari rumus ini tidak secara konkret mengharuskan pendidikan itu berlangsung di ruangan kelas gitu. Bisa berlangsung juga tanpa harus ada kelas. Yang penting ada suasana belajar. Cuman pada perkembangannya saudara, di Indonesia itu pendidikan semuanya tereduksi secara formal dalam bentuk kelas. Bahkan seorang yang punya skill tanpa punya ijazah yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan formal itu juga kurang dihargai. Seorang yang punya skill tinggi tapi nggak punya ijazah kurang dihargai. Di Belanda itu sampai sekarang kayaknya yang lebih diutamakan adalah skillnya, bukan ijazahnya. Indonesia lebih mengutamakan ijazah daripada skill itu. Sehingga ijazah itu formalitas, baru skill datang kemudian. Banyak akhirnya ditemukan seorang PNS, pegawai negeri sipil, yang sudah masuk dalam sebuah instansi tertentu, dia masuk tapi dia belum paham betul apa yang harus dikerjakan. Maka dia bekerja itu baru beradaptasi, masuk dulu baru beradaptasi dengan pekerjaannya. Mestinya dibalik kan, tampil dulu baru masuk lembaga itu. Sehingga begitu masuk lihat siap kerja. Yang terjadi sebaliknya Indonesia, masuk dulu baru beradaptasi dengan pekerjaannya itu. Nah, itu beberapa terminologi pendidikannya secara umum. Kita masuk sekarang pendidikan Islam. Gimana dengan pendidikan Islam? Kalau kita lihat tadi yang pendidikan berasal dari bahasa Jerman, bahasa Romawi itu misalkan ya. Maka untuk pendidikan Islam semua berasal dari bahasa Arab. Tidak berasal dari bahasa-bahasa yang sifatnya non-Arab. Karena pendidikan Islam itu diambil dari kata-kata at-tarbiyah, ada at-ta'lim, ada at-ta'dib. Kata-kata at-tarbiyah ini juga dirujuk kepada Al-Quran. Karena sumber pendidikan Islam itu, sumber pengetahuan pendidikan itu ada Al-Quran. Maka muncul istilah atau firman Allah, wahfid lahuma janahadzulli minar rahmati wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani shawir. Jadi kata-kata rabbayani shawiro kemudian muncul istilah at-tarbiyah. Jadi diambil dari kata-kata rabbayani.
Kemudian kata ta'lim muncul di firman Allah wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah. 'Allama yu'allimu ta'liman. Diambil dari kata-kata 'allama, muncul istilah ta'lim. Kemudian yang ketiga at-ta'dib, berasal dari kata at-ta'dib. Ini sebuah hadis bukan Al-Quran. Jadi adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Jadi tiga term ini at-tarbiyah, at-ta'lim, at-ta'dib merupakan ya cikal bakal munculnya terminologi pendidikan Islam. Lalu saudara, ketika kita bicara at-tarbiyah, ya, sebenarnya at-tarbiyah itu tidak secara khusus kita temukan dalam Al-Quran bunyinya at-tarbiyah, tidak ada. Yang kita temukan hanya sinonimnya yang semakna atau sepadan dengan at-tarbiyah. Maka muncul bahasa roba yarbu atau robya yarba, kemudian robbah yarubbu. Jadi at-tarbiyah ini diambil di kata-kata robya yarba, robba yarubbu. Diambil dari sini ya, diambil di kata-kata ini. Tumbuh dan berkembang, memperbaiki, mengurusi, mengatur, menjaga, memperhatikan. Itu maknanya kira-kira seperti itu. Nah, kemudian kalau kita mau dalami, misalkan kita boleh bisa merujuk, misalkan di sini at-tarbiyah ini banyak hal sebenarnya yang bisa saudara dalami. Kalau kita mau ini dalami, misalkan saya ini hentikan dulu yang ini, kemudian kita coba masuk ke ini ya. Kita coba masuk ke ini pengertian pendidikan Islam. Ya, sebentar. Coba kita perhatikan di sini. Jadi di sini dikatakan dalam Al-Quran memang tidak ditemukan secara khusus istilah at-tarbiyah. Tetapi ada istilah yang senada, sepadan dengan at-tarbiyah, itu ar-rob, robbayani, ribbiyun, kemudian robbani. Ya. Saudara, apabila at-tarbiyah diidentikan dengan ar-rob, para ahli memberikan pengertian yang beragam. Ibnu Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Ansari Al-Qurtubi memberikan arti ar-rob dengan pemilik. Jadi Rabbul Alamin, Tuhan yang maha memperbaiki, yang maha pengatur, yang maha menambah, dan yang maha menunaikan. Pengertian ini merupakan interpretasi dari kata ar-rob dalam surat Al-Fatihah. Nah itu ya. Nah, jadi itu at-tarbiyah itu merujuk kepada ar-rob salah satunya. Sementara Fakhrul Razi berpendapat misalnya bahwa ar-rob merupakan fonim yang seakar dengan at-tarbiyah, yang mempunyai makna at-tanmiyah, pertumbuhan dan perkembangan. Sehingga robbayani tidak hanya mencakup pengajaran yang bersifat ucapan, domain kognitif, tapi juga meliputi pengajaran sikap dan tingkah laku, domain afektif gitu loh. Nah, itu menurut Fakhrul Razi. Jadi Fakhrul Razi ini mengartikan dari kata-kata robbayani itu sebenarnya cukup cukup simultan, artinya mencakup pengajaran dalam ranah kognitif tapi juga dalam ranah afektif. Sementara Sayyid Qutb misalkan menafsirkan kata robbayani sebagai pemeliharaan anak serta menumbuhkan kematangan sikap mentalnya. Karena robbayani sawiro, jadi di situ lebih mengarah kepada mendidik dan memelihara pada fase anak masih kecil.
menumbuhkan, lebih mengarah kepada fisik. Jadi apabila istilah at-tarbiyah ditingkat dengan bentuk madinya rabbayani ya, sebagaimana tertera dalam Quran surat Al-Isra ayat 24, kama rabbayani siro, dan bentuk mudhari'nya murabbi dalam Quran surat Syu'ara dalam nurabbika fina walida. At-tarbiyah mempunyai arti mengasuh. Nah, ini anak kecil ya. Menanggung, memberi makan. Nah, itu. Mengembangkan, memelihara, membesarkan, menumbuhkan, memproduksi dan menjinakkan. Nah, ini jelas lebih mengarah kepada pemeliharaan fisik, tidak kepada aspek fisikis. Hanya saja dalam konteks kalimat dalam Al-Isra lebih luas, mencakup aspek jasmani rohani. Nah, itu. Ini. Sebenarnya ketika kita terjadi banyak pemahaman semacam ini, perlu kita dalami. Kalau mengatakan aspek rohani jasmani, pada sisi mana ayat itu menjelaskan itu? Ini yang perlu didalami. Seringkali para ahli hanya memberikan sebuah pendapat tanpa ada analisis konkret dari ayat mana dia mencoba mengambil sebuah penjelasan, sebuah narasi, sebuah kesimpulan pada akhirnya. Ini yang saya temukan di berbagai buku, kurang konkret, tiba-tiba ada makna keputusan semacam itu. Dengan mencermati Al-Quran bisa dipahami bahwa arti at-tarbiyah adalah proses transformasi ilmu pengetahuan. Nah, ini langsung transformasi ilmu pengetahuan. Dari mana dia bisa menyimpulkannya? Rabbayani sawiro misalkan. Kalau hanya dari situ misalkan itu. Makanya saya katakan ya, memang banyak juga berahli yang berpendapat kata-kata at-tarbiyah lebih mengarah kepada proses memelihara, mengasuh anak, lebih banyak mengarah kepada fisiknya gitu. Proses robbani bermula dari proses pengenalan, hafalan, dan ingatan yang belum menjangkau proses pemahaman dan penalaran. Nah ini, yang belum menjangkau proses pemahaman dan penalaran. Sehingga bisa saya menyimpulkan at-tarbiyah ini lebih pas diterapkan kepada pendidikan keluarga. Itulah bahasa sekarang mungkin ya. Pendidikan keluarga lebih mengarah ke sana ya. Kita coba kutip ini, Al-Baidawi ahli pendidikan menyatakan bahwa tarbiyah bermakna menyampaikan sesuatu hingga mencapai kesempurnaan secara bertahap. Jadi menyampaikan sesuatu hingga mencapai kesempurnaan secara bertahap. Lagi-lagi ini kan sebuah sebuah pendapat. Kok bisa menyampaikan seperti itu? Dia menganalisis ayat apa? Itu yang saya tidak temukan. Dan ini sebenarnya menarik kalau kita diskusikan. Sehingga kita yang mendiskusikan. Oh Pak, muncul seperti ini misalkan itu. Sementara Nakib Al-Atas menjelaskan bahwa at-tarbiyah mengandung pengertian mendidik, memelihara, menjaga dan membina semua ciptaan Allah termasuk manusia, binatang, dan jadi Nakib Al-Atas mengatakan bahwa Rabbayani itu bisa mencakup manusia, bisa binatang, bisa tumbuhan gitu. Tidak spesifik, agak khusus, agak umum itu. Kosakata Rob dijadikan salah satu rujukan dalam penyusunan konsep pendidikan Islam oleh para ahli pendidikan Islam itu ya. Jadi saudara, ini jadi at-tarbiyah seperti itu pemaknaannya. Kalau kita mencoba merujuk kepada berbagai literasi. Saudara, kemudian coba kita lanjutkan ya. Setelah kita mencoba menguraikan tentang at-tarbiyah, kita pahami satu pendapat ini dari Bukhari Umar bahwa tarbiyah itu paling tidak mempunyai 4 makna katanya. 4 unsur di sini bahasanya. Menjaga dan memelihara fitrah menjelang baligh.
Yang sekali lagi yang perlu kita diskusikan dan mendalami, muncul statement seperti ini, seperti ini kira-kira ngambil dari mana? Ini yang muncul dalam pemikiran saya. Menjaga dan memelihara fitrah itu. Kok bisa seperti ini? Jadi kata-kata fitrah itu muncul dari mana itu? Dalam berbagai ayat itu perlu didalami. Mengembangkan seluruh potensi dan kesiapan yang bermacam-macam. Seluruh potensi tadi fitrah, sekarang seluruh potensi. Kemudian mengarahkan seluruh fitrah lagi itu. Fitrah manusia itu kan hanya satu. Di dalamnya cuma ada potensi. Ini saya kutip berbagai pendapat. Apa artinya? Bisa saja seorang para ahli itu memberikan pendapat, tapi kita masih nggak paham, butuh pemikiran lebih panjang. Proses pendidikan ini dilakukan secara bertahap bisa. Kalau bertahap bisa. Kenapa? Robayani Sowiro itu akan banyak tiap hari semakin tua, semakin tambah usia itu. Sehingga tahapan-tahapan semacam itu memang bisa terjadi. Cuman sekali lagi apa yang harus saya jadikan catatan, pendapat para ahli jangan kita telan mentah-mentah, harus kita cerna ulang. Kemudian pendidikan Islam berasal juga dari kata at-ta'dib. Dalam struktur telaah konseptual, takdib sudah mencakup unsur-unsur pengetahuan, ilmu. Jadi takdib itu ada ilmu dalamnya. Ada pengajaran, ada taklim, dan pengasuhan. Ini diartikan pengasuhan ya, yang baik tarbiyah. Dengan demikian takdib lebih lengkap sebagai term yang mendeskripsikan proses pendidikan Islam yang sesungguhnya. Kenapa? Takdib ini dari kata-kata takdib muncul adab. Jadi orang yang beradab, bisa juga dikatakan orang yang berakhlak, itu pasti orang yang berilmu. Makanya takdib ini mencakup ilmu dan taklim katanya. Orang yang pasti diasuh oleh orang tua yang baik juga itu. Sehingga di sini pendapat ini cenderung mengatakan takdib itu lebih kosmopolit, lebih simultan dari at-tarbiyah. Itu ini dengan proses ini diharapkan lahir insan-insan yang memiliki integritas kepribadian yang utuh dan lengkap. Ini sebuah pendapat. Jadi untuk Anda gimana harus menyikapi berbagai pendapat seperti ini? Pertama, Anda perkaya baca literasi dulu. Itu yang perlu. Setelah itu Anda bisa menyimpulkan sendiri kira-kira Anda kemana pendapat Anda. Yang penting Anda punya nalar, punya rasionalisasi yang logis yang bisa dipertahankan. Jangan sampai ketika ada banyak pendapat seperti Anda hanya diam aja dan ambil salah satunya. Itu tidak produktif namanya. Kemudian kata pendidikan Islam juga berasal dari kata ta'lim. Ta'lim dari kata-kata alamah. Mengandung pengertian memberitahu atau memberi pengetahuan. Tidak mengandung arti pembinaan kepribadian. Karena sedikit sekali kemungkinan membina kepribadian Nabi Adam melalui nama benda-benda. Ya, karena ini mengatakan asma nama benda-benda. Sehingga seakan-akan kalau alamah tidak pembinaan kepribadian. Kalau menurut saya malah enggak. Orang yang berilmu itu justru akan melahirkan karakter yang terbina, karakter yang baik, karakter yang terpuji. Karena memiliki ilmu. Kalau tidak beda ilmu, tidak mungkin ada karakter, nggak mungkin ada akhlak. Nah, tapi ini pendapat tokoh. Kenapa? Tokoh ini mengartikan wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Al-asma ini diartikan benda-benda. Asma itu kan nama. Kullaha. Kalau saya lebih mengartikan ini semua nama-nama ilmu. Jadi ketika Nabi Adam misalkan diajar oleh Allah tentang apa? Tentang IPA, tentang IPS. Ya tentu saja IPA pada masa itu seperti apa. IPS tentang sejarah, tentang budaya kan gitu mestinya. Tentang akidah, tentang syariah kan begitu. Tentang muamalah kan mestinya seperti itu pemahamannya. Loh kalau sudah diajarkan seperti itu maka pasti akan terbentuk kepribadian. Nah, karena di sini ini salah satu tokoh mengartikan ini nama benda-benda. Maka menjadi seperti itu kesimpulannya. Seakan-akan kalau taklim itu tidak sampai memberikan pembinaan kepribadian. Oke. Saudara, pengertian taklim sebagai suatu istilah yang digunakan untuk mengungkapkan pendidikan dikemukakan oleh para ahli antara lain ini Abdul Fattah Jalal mengungkapkan bahwa ini yang seperti ini konsep-konsepnya ini dipegang ya. Jadi
proses pemberian pengetahuan, pemahaman, pengertian, tanggung jawab, dan penanaman amanah sehingga terjadi tazkiyah atau pembersihan diri manusia dari segala kotoran yang menjadikan diri manusia itu berada dalam suatu kondisi yang memungkinkan untuk menerima al-hikmah. Al-hikmah itu dalam konsep filsafat itu ilmu tertinggi ya, serta mempelajari segala yang bermanfaat baginya dan yang tidak diketahuinya. Jadi proses memberikan pengetahuan, setelah itu paham, tanggung jawab ini, amanah, wah lengkap ya kalau ini ya. Tazkiyah, penyucian diri. Karena orang kalau nggak suci nggak bisa mungkin mendapat al-hikmah katanya. Maka berdasarkan pengertian ini dipahami bahwa dari segi peserta didik, lingkup atau term at-ta'lim lebih universal dibandingkan dengan lingkup at-tarbiyah. Karena at-ta'lim mencakup fase bayi, anak-anak, remaja, bahkan orang dewasa. Sedangkan at-tarbiyah khusus diperuntukkan untuk pendidikan dan pengajaran fase bayi dan anak-anak. Ini kill ya pendapatnya Fatah Jalal. Kemudian kita coba lanjut ini. Muhammad Rashid Ridha, ini seorang mufassir ini, memberikan definisi taklim sebagai transmisi berbagai ilmu pengetahuan pada jiwa individu. Ini berbagai ilmu ya, tanpa adanya batasan dan ketentuan tertentu. Nah, ini lebih oke nih. Jadi apa ya? Bukan hanya nama benda-benda, tapi berbagai ilmu. Nah, lebih ke sana. Pentakrifan itu berbicara pada firman Allah, Allamah. Sedangkan proses transmisi itu dilakukan secara bertahap sebagaimana Nabi Adam menyaksikan dan mengalis asma yang dinyatakan oleh Allah SWT. Saudara, ya kita coba lanjut dulu ya. Kita nanti coba kembangkan analisisnya. Cuman di sini Rashid Ridha mencoba memberikan makna asma itu berbagai ilmu, bukan nama benda. Kemudian Naqib Al-Atas memberikan makna at-ta'lim dengan pengajaran tanpa pengenalan secara mendasar. Pengajaran tanpa pengenalan secara mendasar. Naqib Al-Atas cukup terkenal juga ini, seorang ahli pendidikan Islam. Namun apabila at-ta'lim disinonimkan dengan at-tarbiyah, at-ta'lim mempunyai makna pengenalan tempat segala sesuatu dalam sebuah sistem. Dalam pandangan Naqib ada konotasi tertentu yang dapat membedakan antara term at-tarbiyah dari at-ta'lim, yaitu ruang lingkup at-ta'lim lebih universal daripada ruang lingkup at-tarbiyah, sebab at-tarbiyah tidak mencakup segi pengetahuan dan hanya mencakup segi kondisi eksistensial. Jadi dalam pandangan Naqib Al-Atas itu at-ta'lim itu lebih universal, lebih luas at-tarbiyah. Kenapa at-tarbiyah itu lebih mengarah kepada kondisi eksistensi, kondisi di mana anak harus itu diwujudkan, dibesarkan ke situ gitu. Tapi kalau at-ta'lim lingkupnya itu kan sudah mencapai pengetahuan. Nah, itu. Lagi pula mana at-tarbiyah lebih spesifik karena ditujukan pada objek-objek pendidikan yang berkaitan dengan jenis relasional. Mengingat pendidikan yang sebenarnya hanya ya, jadi kan begini. Kata-kata at-tarbiyah kalau merujuk kepada ar-Rabb, maka Rabbul Alamin itu ada kalanya artikan pemilik alam. Jadi kata-kata at-tarbiyah ini lebih mengarah kepada konsep yang sifatnya ada unsur kepemilikan. Jadi Rabbayani sawira itu orang tua memiliki anak. Makanya saya katakan tadi at-tarbiyah lebih pas dalam konsep pendidikan keluarga. Lebih ke situ itu jadi. Atiyah Al-Abrasi mengemukakan pengertian at-ta'lim yang berbeda dari pendapat-pendapat di atas. Beliau menyatakan bahwa at-ta'lim lebih khusus daripada at-tarbiyah. Ya, sama dengan Naqib Al-Atas. Karena at-ta'lim apa ini? Beliau menyatakan at-ta'lim lebih khusus daripada at-tarbiyah karena at-ta'lim hanya merupakan upaya menyiapkan individu dengan mengacu kepada aspek sedangkan aspek tadi mencakup keseluruhan aspek. Oh, ini enggak terbalik ini berarti. Bahwa at-tarbiyah lebih khusus. Apa? Dalam pandangan Atiyah Al-Abrasi, justru at-tarbiyah itu mencakup berbagai aspek pendidikan. Sementara ta'lim lebih khusus katanya. Tapi sekali lagi ketika seperti ini, yang kita butuhkan bukannya pendapat ansih. Tapi bagaimana ini
menganalisis ayat itu sehingga muncul kesimpulan semacam ini. Itu yang kita butuhkan sebenarnya dari berbagai tokoh ini ya. Kemudian pendidikan Islam menurut para ahli, kita baca satu, coba misalkan kalau itu kan tadi secara bahasa dari akar katanya. Sekarang pendapat para ahli gimana? Misalkan Asy-Syaibani ini mendefinisikan pendidikan Islam merupakan proses mengubah tingkah laku. Jadi kata kunci di sini mengubah tingkah laku individu pada kehidupan pribadi, masyarakat dan alam sekitarnya dengan cara mengajar. Jadi mengajar itu harus bisa merubah tingkah laku sesuai aktivitas asasi dan sebagai profesi di antara profesi asasi dalam masyarakat. Ini harus kita maknai mengubah tingkah laku tapi mengarah kepada yang positif, produktif ya. Jadi mengubah tingkah laku malah membakar apa itu yang asalnya alim menjadi bakar-bakaran kayak sekarang, misalkan membakar fasilitas umum dan apa itu namanya destruktif. Tentu yang dimaksud oleh Asy-Syaibani ini yang produktif, yang positif itu loh. Kemudian ketiga dulu, di lain pihak Dr. Muhammad Fadil Al-Jamali memberikan pengertian pendidikan sebagai upaya pengembangan, mendorong serta mengajak manusia untuk lebih maju dengan berlandaskan nilai-nilai yang tinggi ya dan kehidupan yang mulia sehingga bentuk pribadi yang lebih sempurna baik yang berkaitan dengan akal, perasaan maupun perbuatan. Jadi dengan bahasa ini bukan mengembangkan akal, mengembangkan perasaan, kan itu berarti akhirnya ini. Apapun sebenarnya dari definisi ini tidak secara spesifik menyebut kata-kata Islam. Nilai-nilai Islam misalkan tidak ada ini. Coba Marimba mengumumkan bahwa pendidikan Islam adalah bimbingan atau pemimpin secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta didik menuju terbentuknya kepribadian yang utama, insan kamil itu loh. Jadi dari berbagai definisi ini memang tidak secara eksplisit menyebut kata-kata nilai-nilai Islam. Coba ini Dr. Muhammad Ibrahimi ini mengemukakan pengertian pendidikan sebagai ini Islamic education ya. Pendidikan Islam in true sense of the term, dalam istilah yang benar, true sense kata yang benar, term dalam term kata yang benar itu is a system of education. Jadi sistem pendidikan. Kalau udah sistem ini pasti pendidikan di dalam kelas, nggak di luar kelas yang seperti saya katakan tadi. Which enable a man to lead his life. Di mana nanti sistem itu akan memungkinkan masing-masing orang itu mampu ya mengarahkan, mengkondisikan, mengatur kehidupannya. Lebih ke sana ya. Termasuk ideologinya. Seperti itu. Jadi ini yang lebih konkret sampai muncul istilah ideologi Islam itu dibandingkan tiga definisi yang lainnya. Jadi ketika kita udah masuk ke pendapat para ahli, maka akar kata at-tarbiyah, at-ta'lim dan at-ta'dib tidak lagi menjadi sebuah yang esensial untuk melahirkan definisi pendidikan Islam. Kurang nyambung akhirnya gitu deh. Jadi misalkan kata-kata ad-dabani nggak begitu muncul di sini yang beradab seperti itu. Tapi itulah sebenarnya teloran definisi pendidikan Islam yang dirumuskan oleh para ahli yang bisa kita diskusikan lebih lanjut. Kita bisa simpulkan dari berbagai definisi di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa pendidikan Islam adalah usaha yang dilakukan oleh pendidik
untuk menumbuh kembangkan potensi manusia agar dapat mencapai kesempurnaan penciptaannya, sehingga manusia tersebut dapat memainkan perannya sebagai makhluk Tuhan yang beriman, berilmu, dan berakhlakul karimah. Ini karena kesimpulan bisa saja kita punya kesimpulan yang berbeda. Jadi kalau misalkan di sini usaha yang dilakukan oleh pendidik, kalau misalkan tidak dilakukan pendidik, apa bukan pendidikan Islam? Jadi misalkan dulu kan Imam Bukhari, Imam Muslim itu mencoba belajar dari suatu gunung ke gunung yang lain, dia yang aktif, dia jalan cari guru. Bukan gurunya yang usahakan, tapi muridnya berusaha sendiri. Nah, ini definisi seperti ini boleh kita bongkar lagi, tidak apa-apa, tidak haram itu. Boleh dibongkar lagi, silakan Anda rumuskan sendiri. Yang penting secara logika itu rasional dan bisa diterima akal. Sekarang fungsi pendidikan Islam. Apa fungsinya? Pertama, pembinaan jiwa dan pembentukan kepribadian anak. Ini pun kalau kita kaji mendalam, apa sih jiwa? Pembinaan jiwa. Lalu apa jiwa? Kita nggak tahu jiwa kayak apa, kita jiwa manusia seperti apa. Ini mungkin tidak apa-apa kita katakan ini pembinaan jiwa dan pembentukan kepribadian muslim, pembentukan kepribadian anak, bisa kita kaji di pertemuan yang akan datang. Karena jiwa itu kalau diartikan nafsu, atau jiwa diartikan ruh, atau jiwa diartikan akal, ini butuh diskusi panjang lagi. Tapi intinya pendidikan Islam harus mampu menata jiwa anak menjadi pribadi yang melekat dengan nilai-nilai keislaman, ketauhidan, kejujuran, komitmen, konsistensi, dan berintegritas. Kalau kita amati sekarang, nilai-nilai keislaman itu sebenarnya udah banyak melekat kepada santri-santri. Justru pada dataran santri yang kita pertanyakan adalah keterampilannya. Keterampilan santri selalu kalah dengan keterampilan orang yang sifatnya sekolah di sekolah-sekolah vokasional. Jadi punya keterampilan listrik, keterampilan sepeda motor, itu. Idealnya kan santri tapi bisa punya keterampilan kelistrikan, punya keterampilan sepeda motor, keterampilan adat yang lain-lainnya misalkan itu seperti itu. Ada yang mengatakan fungsi pendidikan juga pembinaan aspek intelektual. Pada dataran ini anak didik diaktualisasikan potensi dirinya. Sehingga apa sih pertanyaan besarnya, potensi manusia itu apa sebenarnya? Apa akalnya, apa ruhnya, apa nafsunya, kan gitu kan. Sehingga mampu menjawab pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana, serta membangun argumentasi yang diyakini dan dapat dimaknai akal. Jadi mungkin minggu depan kita bicara tentang potensi manusia ini. Kita diskusikan di pertemuan selanjutnya, kita diskusikan tentang potensi manusia. Ahmadi menjelaskan beberapa fungsi dari pendidikan Islam, antara lain mengembangkan wawasan yang tepat dan benar, bisa mengenai jati diri manusia, wawasan yang tepat dan benar, menjadi alam sekitarnya, kebesaran ilahi, sehingga tumbuh kemampuan membaca, analisis ini, membaca alam, menganalisis alam dan kehidupan, serta memahami hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Ya, kata kuncinya mengembangkan wawasan. Yang kedua, membebaskan manusia segala anarki yang merendahkan martabat manusia. Yang ketiga, mengembangkan ilmu pengetahuan. Ya, dan betul itu. Itu fungsi pendidikan ya seperti itu. Ada lagi bahasa yang lain, ini secara mikro dan secara makro. Jadi pendidikan Islam secara mikro adalah proses penanaman nilai-nilai ilahiyah pada diri anak. Jadi internalisasi nilai-nilai Islam itu. Tapi secara makro pendidikan Islam bisa berfungsi sebagai pewarisan budaya dari generasi yang lebih dulu kepada generasi berikutnya itu. Seperti itu. Itu pendidikan Islam fungsinya seperti itu. Saudara, ketika kita mencoba melakukan kajian tentang pendidikan Islam, maka kita harus sambungkan dengan Al-Quran, harus sambungkan dengan Al-Hadis. Ketika Quran hadis tidak ada, baru sambungkan kepada pendapat para ahli.
Kalau lepas dari ketiga ini, Al-Quran, hadis, pendapat para ahli, itu namanya bukan pendidikan Islam. Karena itu sebenarnya kajian-kajian kepada Al-Quran butuh penafsiran. Kajian-kajian kepada hadis butuh semacam penakwilan, kan seperti itu. Pendapat para ahli perlu penguji. Pendapat para ahli itu sudah bisa dibenarkan apa tidak, kan gitu. Terakhir, sebenarnya kalau kita belajar pendidikan Islam, belajar apa? Kita sedang mempelajari komponen pendidikan Islam. Apa komponen pendidikan Islam itu? Ada tujuan. Jadi pendidikan Islam harus jelas tujuannya apa yang akan dicapai. Lalu tujuan itu akan dicapai untuk diberikan kepada siapa? Kepada murid. Yang bisa merumuskan tujuan siapa? Itu guru, disampaikan oleh guru. Menggunakan materi apa? Pakai kurikulum. Lingkungannya apa? Lingkungan belajar. Bisa lingkungan rekreasi, boleh seperti itu. Jadi itu sebenarnya yang akan kita kaji nanti. Jadi pendidikan Islam akan mengkaji apa sih tujuannya, apa sih kurikulumnya, bagaimana guru mendesain metodenya, bagaimana murid bersikap ketika terjadi proses pembelajaran. Itu yang akan kita dalami. Demikian yang bisa saya sampaikan sebagai materi perkuliahan dasar-dasar pendidikan Islam pertemuan kedua. Salah khilaf, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan silakan kami berikan masukan dan penyempurnaan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.